Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di channel Aji Mathematics, channel asik belajar matematik. Lanjut lagi berikutnya dari Marta Simbolon. Pak, kalau seorang siswa pengurus OSIS dan pengurus ekskul, apakah poinnya diambil salah satu atau dua-duanya? Iya, di sini sudah saya jelaskan ya sebelumnya di video tentang jalur prestasi ya, baik itu akademik ataupun non akademik. Ya, ini lebih ke jalur non akademik karena untuk pengurusan OSIS dan ekskul masuk ke penilaian non akademiknya ya. Untuk non akademik ada tiga kategori. Pertama adalah kejuaraan non akademik yang bobotnya itu 50%. Lalu yang kedua adalah kepengurusan OSIS atau OMPK yang bobotnya adalah 30%. Dan satu lagi adalah kepengurusan ekskul yang bobotnya adalah 20%. Ya, kalau dari pertanyaannya Marta Simbolon di sini, Ibu Marta Simbolon ya, untuk poin ekskul dan OSIS itu dua-duanya akan dinilai. Ya, jadi poin dari OSISnya itu berapa? Katakanlah misalkan ketua OSIS ya. Ketua OSIS skornya 100. Tetapi dikalikan dengan 30%, maka menjadi skornya 30. Lalu untuk ekskulnya itu juga sama ya. Misalkan ketua ekskul itu poinnya 100 dikalikan dengan 20%, maka menjadi 20. Sehingga di total misalkan tidak ada kejuaraan non akademik yang dimiliki, di situ artinya hanya OSIS dan ekskul saja, maka poinnya total menjadi 30 plus 20 yaitu 50 untuk kategori non akademiknya. Demikian penjelasan pertanyaan dari Ibu Marta Simbolon. Terima kasih pertanyaannya, Bu. Lanjut berikutnya dari siapa ini? Desar. Oke. Apakah benar teknik skornya seperti itu tahun ini? Kenapa penjelasan seperti ini tidak ada di video resmi sosialisasi PPDB? Baik. Ya, jadi perlu saya sampaikan kembali bahwa apa yang saya buat dalam video ini itu kembali mengacu pada lebih detailnya ya SK Dinas Pendidikan ya Provinsi DKI Jakarta, sehingga dan itu juga mungkin awalnya merupakan persepsi saya terhadap yang ada dalam SK tersebut ya, yang dan juga terhadap yang saya dapatkan dari penjelasan ketika kegiatan sosialisasi PPDB langsung oleh Kementerian Pendidikan DKI Jakarta yang tempo hari saya ikuti. Jadi dan saya berusaha untuk membuat dalam bentuk video seperti ini dengan tujuan biar Bapak Ibu semuanya yang ingin mengikuti PPDB DKI ini bisa lebih jelas tentang cara perhitungannya. Ya, jika nanti ada yang keliru ya saya mohon maaf ya. Nanti akan saya ralat jika memang ada kekeliruan. Namun sampai saat ini masih sama ya dari beberapa video atau penjelasan yang saya dapatkan lagi selanjutnya masih sama seperti apa yang saya pahami pada awalnya saya membuat video ini. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Lanjut berikutnya langsung dari pertanyaan dari Kim Kuki. Sore Pak, mohon maaf izin bertanya, berapakah minimal nilai sidanira siswa yang bisa ikut PPDB SMP? Ataukah tidak ada minimal nilai? Jadi siapapun bisa ikut jalur prestasi. Dalam hal ini berdasarkan nilai rapot tanpa prestasi lomba-lomba. Baik, jadi di sini diasumsikan bahwa yang ditanyakanlah tidak memiliki prestasi lomba, baik itu akademik maupun non akademik, sehingga yang dimiliki hanya nilai rapot saja ya, nilai sidanira saja. Baik, perlu saya sampaikan di sini bahwa menurut aturan perhitungannya di jalur prestasi, bobot nilai rapot itu jika ingin mengikuti jalur prestasi
itu hanya 30% ya. Dan persentilnya juga 30%. Sehingga jika hanya mengandalkan nilai rapot saja, itu artinya hanya mendapatkan bobot totalnya 60% ya. 60%. Sehingga perlu diperhitungkan juga untuk nilai sidaniranya ya. Katakanlah misalkan sekecil-kecilnya nilai sidanira itu kan misalkan 85 ya atau 80 lah ya. Tapi jarang sekali nilai 80 rata-ratanya ya. Minimal 85. Nah, kita kalikan dengan 30%, kayak biar mudah perhitungannya saya ambil 80-nya saja ya. Ya, 80 dikalikan dengan 30%. Ya, hasilnya adalah 24 ya. Itu baru dari skor nilai sidaniranya yang dikalikan 30%. Ditambahkan dengan persentilnya. Nah, dengan nilai 80, pastinya persentilnya itu berada dalam kelompok yang paling bawah ya, nilai yang paling kecil yaitu adalah 60. Sehingga kalau dikalikan dengan 30%, 60 kali 30% hasilnya adalah 18. Ya, dijumlahkan dengan yang sebelumnya tadi 24 ditambah 18 hasilnya adalah 42. Nah, itu adalah skornya. Jadi masih termasuknya kecil ya, 42 itu ya. Nah, itu untuk bersaing dengan nilai-nilai lain barangkali agak beresiko ya, agak beresiko. Ya, pada dasarnya untuk nilai minimal sendiri tidak ada ya. Siapa saja boleh mendaftarkan dirinya. Namun ibaratnya ya, jika kita sudah bisa berhitung peluangnya itu kecil, ibaratnya ya buat apa kita mengikuti jalur prestasi tersebut ya. Jadi pastinya akan tergeser dengan nilai-nilai yang ada. Saran saya barangkali jika ada peluang di jalur yang lain yaitu jalur zonasi ya, yang itu daya tampungnya itu diambil 50%-nya ya. Nah, itu ibaratnya peluangnya bisa lebih besar ya ketimbang dari jalur yang prestasi yang hanya 18% saja dari daya tampung yang ada. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Apakah jabatan dari Krisrianto lagi ya? Apakah jabatan ketua kelas tidak bisa dianggap prestasi seperti pengurus OSIS? Iya. Ya, ini kembali lagi acuan saya adalah pada SK Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta ya. Ya, di situ terteranya hanya OSIS dan ekskul saja ya sebagai penilaian non akademis. Jadi barangkali kalau skupnya adalah kelas ya, ketua kelas itu masih dianggap terlalu kecil ya, sehingga perlu penilaian yang lebih tinggi lagi yaitu lingkungannya, skupnya adalah lingkungan sekolah. Dalam hal ini adalah ketua OSIS atau ketua MPK atau ketua ekskul ya, yang di situ lebih luas lah cakupannya. Ya, demikian sesi tanya jawab kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Ya, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.